Oke semuanya, berjumpa lagi dengan saya Firi Sakti di channel Inspirator Muda Indonesia. Ada berita yang cukup viral, ada berita yang cukup membuat kita tercengang ya. Dimana berita itu datang dari orang nomor satu di Indonesia. Apa beritanya? Tidak lain adalah Jokowi teken perpres kenaikan tunjangan pegawai Bawaslu. Nah, ini sebenarnya tidak apa-apa sih, baik. Artinya menaikkan tunjangan, menaikkan upah, itu sebenarnya bagus. Memberikan bansos, itu sebenarnya bagus. Tapi di detik-detik terakhir pemilihan presiden, ini mengundang orang untuk curiga. Sebenarnya kenapa harus satu hari menjelang pilpres? Kenapa kok nggak dari kemarin-kemarin? Itu mungkin pertanyaannya netizen, pertanyaannya orang-orang. Sehingga orang-orang semakin mencurigai, jangan-jangan Pak Jokowi benar-benar terlibat, sehingga memberikan ini kepada Bawaslu untuk Bawaslu misalkan tidak begitu agresif dan lain sebagainya. Nah, hal seperti itu apa ya, ditanggapi dari tim 01 itu bagus ya, tapi etika itu di atasnya segalanya. Naikin Bawaslu 2 hari sebelum. Nah, ya itu Pak. Iya, Pak. Gimana Pak? Tanggapannya wartawan gimana tuh Pak? Tapi kalau dari Pak Dirman sendiri, semangat kerjanya lebih tinggi mungkin. Di atas hukum itu ada etik. Ya, betul. Etik moral itu soal kepatut tidak patut. Memberikan insentif tunjangan itu hal mulia. Memberikan bansos hal baik seorang pemimpin. Tapi diberikan pada waktu yang menimbulkan kecurigaan. Itu yang mengontrol adalah kita ini punya etik apa. Dan pemimpin yang tidak punya etik sebetulnya sudah kehilangan legitimasi. Anda boleh punya kekuasaan, tapi ketika etika gone, ketika etika pergi, you are no longer leader, you are ruler. Anda penguasa, tapi belum tentu Anda itu pemimpin. Makanya saya katakan bahwa di ujung itu para pemimpin, tolong kembalikan fungsimu, jaga etika, jadilah teladan. Karena kami semua yang mau ke atas. Jadi kalau tadi diceritakan lurah, bupati apa melakukan itu, iya saja. Yang paling tinggi melakukan itu. Jadi betul-betul kami serius. Pak Presiden, jadilah pemimpin yang baik. Kami masih ingin punya presiden ke-7 yang berhenti dengan mulia, dengan harga diri. Caranya bagaimana? Kembalikan itu, moral. Jangan meneruskan praktek seperti ini. Tidak hanya soal tunjangan kan? Ada banyak lagi yang diputuskan menjelang hari-hari ini. Jadi ini tidak dilarang secara hukum, tapi kira-kira pantas nggak sih? Kan gitu ya. Berarti ini ada kecenderungan untuk melancarkan kemenangan salah satu paslon, Pak? Saya kira Anda bisa menyimpulkan sendiri. Itu khawatir nggak sih Pak Dirman, independensi dari Bawaslu akan ternodai dengan adanya? Iya, tadi sebagai harapan kita masih berharap bahwa Bawaslu, KPU, kemudian Dewan Kehormatan ini dari KPP, semuanya, aparat keamanan semua. Tadi saya sepakat dengan kedua tokoh kita, sebetulnya masih jauh lebih banyak orang-orang itu yang pengen bekerja baik. Nah karena itu kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau itu kuat menghadapi tekanan-tekanan dari pihak-pihak yang kepengen keadaan buruk gitu ya. Dan mari kita song-song demokrasi. Jadi pertanyaan mungkin komen-komen saya orang yang di bawah itu masih bertanya kenapa harus menjelang satu hari menjelang pilpres atau 2 hari menjelang pilpres. Nah yang ini saya sampaikan dan saya ingin tegaskan kepada Bawaslu, kepada pegawai Bawaslu, jangan sampai, mohon maaf, Anda dengan dinaikkan tukinnya harus lebih profesional lagi. Jangan sampai dengan dinaiknya tukin ini Anda malah melempem. Kenapa? Karena tukin yang diberikan kepada Bawaslu yang dinaikkan melalui presiden ini itu bukan uangnya presiden loh, itu uangnya rakyat, pajak dari rakyat. Jadi berterima kasihlah Anda kepada rakyat, berterima kasihlah Anda kepada rakyat karena tukinnya dinaikkan. Nah, gimana caranya berterima kasih? Anda benar-benar bekerja secara profesional. Jadi tukin ini bukan untuk membuat Anda tidak tegas. Tukin ini bukan untuk membuat Anda malah melempem. Justru tukin ini
membuat Anda, para Bawaslu, pengawas pemilu, itu harus lebih greget lagi dalam mengawasi pemilu ini biar masyarakat itu benar-benar mendapatkan sesuatu dari token yang diberikan kepada Anda. Jadi pesan saya seperti itu. Jangan sampai token ini malah membuat Anda melempem. Jangan sampai, justru token ini harus membuat Anda semakin kinerjanya harus semakin lebih profesional lagi. Karena yang memberikan token itu bukan presiden, yang memberikan token itu adalah rakyat. Cuma yang menandatangani adalah presiden. Jangan sampai merasa berterima kasih kepada presiden. Tetap berterima kasih lah kepada presiden, tapi jangan sampai karena memang, mohon maaf, karena Pak Presiden ini punya anak, anaknya sedang capres. Jangan sampai Anda karena dinaikkan tokennya malah Anda melempem ketika ada pelanggaran-pelanggaran kepada salah satu Pak calon. Jadi ini informasinya. Nah, berapa besarannya? Nah, besarannya itu cukup beragam ya, mulai dari kelas yang paling atas itu 17, kelas jabatan 17 itu 29.085.000. Terus yang tengah itu jabatan 10 itu 4.551.000 dan yang paling kecil itu jabatan 1 itu 1.968.000. Itu untuk token Bawaslu. Nah, jadi sekali lagi masyarakat akan menilai liar ya karena H-2, tapi sebagai rakyat biasa saya ingin berpesan kepada Bawaslu, tolong Anda dengan dinaikkan token ini Anda lebih profesional. Anda dinaikkan tokennya ini bukan untuk membuat Anda melempem, justru dinaikkan tokennya ini uangnya rakyat harus membuat Anda semakin lebih agresif dalam rangka menangani dan mengawasi pemilu sehingga pemilu ini bisa benar-benar berjalan dengan jujur, adil, dan benar-benar diterima hasilnya karena memang tidak ada pelanggaran akibat pengawasan yang intensif yang Bawaslu lakukan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.